Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kairani Kurnia Sarjito dari kelas HE22X. Saya ingin menjelaskan kejahatan di dunia internet dan hubungannya dengan perdagangan elektronik. Kejahatan di dunia internet khususnya dalam konteks perdagangan elektronik telah menjadi isu yang semakin mendesak seiringnya dengan pesat perkembangan teknologi dan penggunaan internet. Perdagangan elektronik atau e-commerce menawarkan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi jual beli, namun juga membuka peluang bagi berbagai bentuk kejahatan cyber yang mendapat merugikan konsumen dan pelaku usaha. Perdagangan elektronik di Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan, dengan banyak platform online yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli. Platform-platform seperti Lazada, Tokopedia, dan Bukalapak telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, memungkinkan akses yang lebih mudah terhadap barang dan jasa. Namun pertumbuhan ini juga diiringi dengan meningkatnya contoh cybercrime yang ada di Indonesia. Yang pertama ini ada carding. Ini adalah praktik mencuri informasi kartu kredit untuk digunakan belanja online secara ilegal. Kasus carding di Indonesia ini pernah menimpa beberapa selebriti dan tokoh publik. Yang kedua ada phishing. Phishing bertujuan mengelabui korban agar membocorkan informasi pribadi atau mengklik tautan berbahaya sehingga email atau phishing ini terlihat berasal dari sumber terpercaya seperti bank atau media sosial lainnya. Yang ketiga ini ada ransomware. Malware ini menginskripsi file korban sehingga tidak bisa diakses. Pelaku kemudian meminta tebusan untuk mengembalikan akses ke file tersebut. Serangan ransom menjadi perhatian serius karena menyasar bisnis dan lembaga pemerintah. Yang keempat ada pinjaman online. Yang keempat ada pinjol atau yang biasa kita sebut pinjaman online. Seringkali menggunakan data curian dan cara penagihan agresif. Selain itu, skema ini bisa menjadi pintu masuk untuk penipuan karena bisa menekan korban untuk memberikan informasi pribadi atau keuangan lebih lanjut. Yang keenam ada konten ilegal, seperti penyebaran konten ilegal, berita hoaks, ujar kebencian, atau pornografi menjadi masalah cybercrime yang cukup marak. Di samping itu, contoh-contoh para pelaku cybercrime terus menciptakan metode banyak penting untuk selalu waspada mengikuti perkembangan bentuk-bentuk cybercrime terbaru. Dan berikut tips mencegah cybercrime. Jangan buat password yang lemah. Usahakan tidak menggunakan password yang sama untuk banyak akun. Ganti password secara berkala. Gunakan password manager. Aktifkan autentifikasi 2 faktor. Jangan download software atau aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Batasi add-on atau plugin browser. Pastikan software selalu up to date. Rajin backup file ke cloud. Pasang software antivirus dan anti-malware yang bereputasi. Jangan pernah membuka attachment dan tautan email spam. Jangan pernah memberikan informasi pribadi kecuali kamu yakin itu aman. Berikut ada dasar hukum cybercrime di Indonesia, utamanya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang kita sebut UU ITE. Undang-undang ini secara komprehensif mengatur berbagai aspek terkait dengan transaksi elektronik, termasuk di dalamnya tindak pidana cybercrime. Beberapa pasal penting dalam UU ITE yang berkaitan dengan cybercrime antara lain: Pasal 27 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material atau imaterial bagi orang lain dan masyarakat. Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan antar suku, agama, antar golongan. Dan yang ketiga itu ada pasal 46 yang berbunyi, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan atau pasal 28 ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun atau paling denda banyak 1 miliar rupiah. Terima kasih sudah mendengarkan presentasi dari saya, Khairani Kurnia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.